Hello, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan ya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 8 peristiwa alam, subtema 3 penghujan. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu kalian siapkan buku, pena, dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Siswa juga dapat mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Siswa dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Siswa juga dapat menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Buka bupenanya halaman 155. Pembelajaran kelima, membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Kalian dapat memberikan kalimat pujian berdasarkan gambar yang diamati. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut ya kita bisa membuat sebuah kalimat pujian. Contohnya kita buka di halaman 165, 156. Contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar yang baru kita lihat tadi ya. Kamu baik sekali mau membantu temanmu. Kamu memang hebat, Jonas. Kamu selalu siap membantu teman yang kesulitan. Ya, jadi ketika kita mengagumi atau memberikan pujian, gunakan kata-kata yang santun. Nah, di sini kita bisa buat kalimat dengan kata baik ya, kemudian kata hebat. Nah, ini merupakan kata yang biasa diucapkan ketika kita memuji seseorang. Sekarang kita coba ayo berlatihnya. Buatlah kalimat pujian sesuai dengan gambar-gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambar pertama, kedua, dan ketiga ya. Lalu kalian buat satu kalimat. Yang kedua juga sama, buat satu kalimat pujian. Dan yang ketiga juga sama ya, buat kalimat pujian. Boleh menggunakan kata hebat, bagus, indah, rapi, ya, cantik. Nah, itu biasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan untuk membuat kalimat pujian. Oke, sekarang kita lanjut. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Jadi kegiatan lama membutuhkan waktu yang sangat banyak, dan kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit ya memerlukan sebentar ya. Perhatikan kalimat berikut. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan ya. Sebulan ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. Jadi sebulan itu cukup lama ya. Kemudian Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku lainnya ya. Contohnya di sini, Komang selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Jonas menyelesaikan mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Jadi menggunakan hitungan ataupun tepuk tangan ini merupakan satuan yang tidak baku. Atau kita bisa juga menggunakan lagu ya. Misalnya kalian mengerjakan PR sambil kita dengarkan lagu, berapa lagu yang sudah diputar ya. Jadi banyak cara untuk mengukur lama atau sebentarnya waktu yang kita butuhkan dengan satuan tidak baku. Sekarang kita coba. Di sini ada kinerja praktik. Tugas kalian adalah yang pertama menuliskan nama lengkap ya. Kemudian waktu yang kalian habiskan berapa tepuk tangan. Ya, jadi ketika kamu menuliskan nama lengkap kalian ya, berapa tepuk tangan waktu yang dibutuhkan ya. Tepuk tangannya ada berapa kali ya. Nah, tepuk tangannya kalau kalian tidak bisa ya, ini tolong dibantu sama mami yang tepuk tangan, kalian yang menuliskan nama lengkap kalian ya, berapa tepuk tangan yang dibutuhkan. Kemudian menggambar apel ya, yang kedua kalian gambar apel. Kemudian berapa hitungan yang diperlukan dari 1 sampai selesai menggambar apel. Kemudian yang ketiga memasukkan semua alat tulis ke tempat pensil. Ini berapa tepuk tangan. Kemudian mengikat tali sepatu berapa hitungan. Membuat pesawat dari kertas berapa tepuk tangan. Ya, ini tugas kalian ya. Tugas praktik muatan matematika. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Ingat kembali cara mengukur lama kegiatan. Kalian dapat menggunakan satuan tak baku untuk mengukurnya. Contoh alat ukur tak baku yang untuk mengukur lamanya kegiatan. Contohnya ya, tepuk tangan, hitungan, panjang lagu, dan panjang musik ya. Nah, ini ya satuan tidak baku. Bisa kita gunakan lagu ya, kemudian
panjang musik, tepuk tangan, dan hitungan. Ini ya tugas kalian praktiknya. Di sini juga ada praktik, tapi ibu membutuhkan yang ini saja. Sekarang kita lihat mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kamu tentu pernah memberikan pujian untuk mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dapat membuat kita merasa senang. Mendapatkan pujian juga dapat memberikan semangat. Ayo berilah pujian kepada temanmu secara lisan. Gunakan kata-kata yang santun ya. Jadi ketika kita memuji, gunakan kata yang santun, dan ketika kita mendapatkan pujian, ucapkanlah terima kasih ya. Sekarang kita buka halaman 160-61, menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan makan di rumah. Ingat kembali aturan ketika makan. Aturan dibuat untuk dipatuhi. Berikut contoh aturan makan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan. Jika aturan tidak dipatuhi, rumah akan berantakan. Kita juga dapat terserang penyakit ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ya beberapa aturan-aturan sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Nah, bagaimana akibatnya? Ya, oke, tadi kalian sudah tahu ya akibatnya. Rumah akan berantakan, hidup kita tidak tertib ya. Kemudian dapat terserang penyakit. Sekarang kita coba, ayo berlatihnya bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah manfaat aturan makan yang dibuat di rumah. Coba kalian tulis ya, apa sih manfaatnya. Yang kedua, akibat yang dapat terjadi jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Oke, ini kalian kerjakan. Dan di sini di halaman 161 ada latihan soal subtema 3. Ini dikerjakan sampai halaman 162. Sekarang buka tematiknya halaman 68 dan 69. Pagi ini, nah ini tugas kalian menulis ya. Coba kalian tulis, gunakan huruf sambung. Dan ini ayo mencoba kalian buat video, baca ya, dibuat video. Ini kalian tulis menggunakan huruf sambung, yang ini buat video membaca. Sekarang kita lanjut lagi halaman 69. Kerjakan soal di bawah ini. Tuliskan kalimat pujian yang tepat sesuai dengan gambar. Buat kalimat pujian ya sesuai dengan gambar. Ya, ini juga sama, perhatikan gambar terlebih dahulu baru kalian buat kalimat pujiannya. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Nina dan Dedi dan Lani berlomba lari. Made menghitung waktu dengan berhitung. Nina sampai di garis finish pada hitungan ke-15. Deli sampai di garis finish pada hitungan ke-12. Lani sampai di garis finish pada hitungan ke-14. Siapakah yang berlari paling cepat? Siapakah yang berlari lebih lambat dari Lani? Urutkan nama anak yang paling cepat berlari ya. Ini kalian kerjakan. Kemudian kita buka halaman 70 dan 71. Petani mulai menanam padi pada musim hujan. Tanaman padi yang sudah tua kemudian dipanen dan diambil bijinya. Lalu biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Beras akan dimasak menjadi nasi. Ayo urutkan gambar berikut agar membentuk sebuah cerita. Urutkanlah dengan menuliskan angka. Tuliskan kalimat yang sesuai di bawah gambar ya. Kalian tulis dulu ya apa kegiatan pada gambar tersebut ya, kegiatan, kemudian baru kalian tuliskan urutannya dengan menggunakan angka. Yang mana nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jangan lupa keterangan gambarnya ditulis ya. Sekarang kita lanjut ke 71. Setelah selesai, bacalah kalimat sesuai dengan urutan gambar. Berikan pujian kepada temanmu yang membacakan cerita dengan baik. Jika temanmu memuji, ceritamu, ucapkan terima kasih. Nina dan Adi makan siang bersama. Nina selesai makan lebih cepat dari Adi. Adi makan lebih lama dari Nina. Kita dapat mengukur lamanya suatu kegiatan, misalnya dengan berhitung. Ayo mengukur waktu dengan berhitung. Buatlah kelompok bersama 3 temanmu. Nah, di sini ada kegiatan kinerja praktik juga ya. Tapi yang ibu ambil yang tadi di ibu pena, kinerja praktiknya. Karena kita lanjut lagi ke halaman 72. Lakukan permainan ini dengan jujur, lalu jawablah soal-soal berikut. Siapakah yang paling cepat menggambar bunga? Oh, ini tadi lanjutan dari halaman 71 ya. Ini tidak perlu dikerjakan. Ibu minta yang tadi saja yang ibu pena. Kemudian kita lanjut. Bagaimana suasana makan bersama keluargamu? Apakah semua anggota keluarga mematuhi aturan makan? Coba ceritakan kepada temanmu.
Manakah sikap mematuhi aturan ketika makan? Mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Bicarakan dengan temanmu, ceritakan hasilnya di depan kelas ya. Ini juga tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut lagi ke halaman 73. Tuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambar berikut. Cerita berikut ya. Cerita yang dibacakan Nina sungguh menarik. Coba kalimat pujiannya kalian buat. Tony berani membaca cerita di depan kelas. Buat kalimat pujian untuk Tony ya. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh kegiatan yang lebih lama dari kegiatan pada gambar berikut. Tuliskan contoh kegiatan ya yang lebih lama dari kegiatan pada gambar berikut. Oke, tuliskan akibat sikap anak pada cerita berikut. Udin dan Dito sedang makan bersama. Udin dan Dito bercerita sambil makan. Kadang-kadang mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, coba kalian tuliskan akibatnya pada sikap anak pada cerita berikut. Oke. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Siswa mampu mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Siswa juga mampu mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Siswa mampu menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan makan di rumah. Untuk pembahasan tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.